Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan lagi praktek membaca kitab kuning. Seperti biasa kita menggunakan kitab Fathul Mu'in. Namun sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwasanya jika layarnya kurang tajam maka bisa disetel. Kalau bagi komputer atau laptop, setelannya di sudut kanan bawah. Adapun kalau pakai HP di sudut kanan atas, maka setel di situ setel untuk HD atau bisa juga Full HD atau bahkan 4K. Karena video ini saat pembuatannya saya buat 4K. Baik, langsung kita mulai. Dimulai dari di sini adalah wa syar'an. Wa-nya pertama adalah dan. Kemudian ini sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, termasuk dalil-dalil alfiyahnya. Bagaimana tentang huruf wa ini. Kemudian syar'an, syar'an ini sama dengan lughatan, di mana lughatan sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Adapun terjemahan syar'an adalah menurut syara'. Kemudian di depannya ada huruf ra, fa, dan ain. Apalah dia ini? Maka mari saya tunjukkan tasrifnya. Dia ini fi'ilnya adalah rafa'a yarfa'u, kemudian masdarnya raf'an. Nah, dalam hal ini langsung kita bisa barisi dengan raf. Adapun dalilnya dari alfiyah nanti akan saya tunjukkan. Kita bicara ainnya dulu sekarang. Ainnya ini kita barisi dengan apa? Maka jawabannya kita barisi sesuai dengan posisinya di dalam i'rab. Apa posisinya? Posisinya dia ini adalah khobar. Khobar dari mana? Khobar dari mubtada mahdhuf, takdirnya hiya. Di mana hiya ini kembalinya adalah ke at-toharatu. Oleh karena dia khobar, maka kita barisi dengan rofa, tanda rofa'nya dhammah karena isim mufrad. Kemudian muncul pertanyaan, mubtada dan khobar itu kan harus sesuai. Di antaranya kesesuaiannya adalah mudzakkar dengan mudzakkar. Lah ini kok hiya dengan raf'u? Kenapa kok enggak huwa? Maka jawabannya, kenapa dia hiya? Karena kembalinya ke at-toharatu tadi ya. Kemudian adapun tidak sesuainya ini adalah karena raf'u ini adalah masdar. Kalau masdar, dia adalah sama'i. Artinya ketika mubtada khobar tidak bersesuaian antara mudzakkar muannasnya, itu tidak masalah. Sebagai contoh dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asyamu junnatun. Nah, perhatikan di sini asyamu junnatun, mubtada khobar. Kenapa di sini tidak kita ubah menjadi asyamatun? Dikarenakan dia masdar, sehingga tidak kita cocokkan lagi antara mudzakkar muannasnya. Kenapa begitu? Lagi-lagi karena masdar adalah sama'i. Kemudian adapun dalil dari bentuk masdar raf'an ini adalah terdapat pada alfiyah bait 440. Kemudian adapun terjemahannya adalah mengangkat. Kemudian mari kita lanjutkan bacaannya. Di depannya ada alif, lam, mim, nun, dan ain. Apalah dia ini? Mari saya tunjukkan dari tasrifnya. Dia dari mana'a yamna'u. Kemudian masdarnya adalah man'an. Nah, dalam hal ini bentuk man'annya ini adalah sama dalilnya, yaitu bait 440. Maka langsung kita barisi dengan man. Tinggal alif lam dan ainnya. Pertama alif lamnya dulu. Alif lamnya di sini adalah alif lam al-qamariyah. Maka kita kasih tanda sukun. Dan kemudian ainnya ini kita barisi dengan apa? Maka jawabannya kita barisi dengan kasroh. Kenapa begitu? Karena dia beridhofah dengan raf'u tadi. Dan kemudian penjelasannya seperti ini, bahwa sebenarnya al-man'i ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari raf'u, di mana raf'u ini adalah masdar yang beramal. Nah, adapun dalil bahwasanya masdar dapat beramal, dalam hal ini beramal seperti fi'ilnya, maka dalilnya ada pada alfiyah bait 424.
Nanti di sana dikatakan bahwasanya masdar itu dapat beramal seperti fi'ilnya. Dia bisa dimudhafkan, dia bisa mujarrad, dan bisa pula dengan al. Nah, dalam hal ini dia dimudhafkan. Jadi raf'u mudhaf, al-man'i mudhafun ilaih. Kemudian selanjutnya, mudhafnya masdar yang beramal ini, dia itu bisa kepada fa'ilnya, mudhafnya, bisa kepada maf'ulnya. Dalam hal ini, dalilnya adalah Alfiyah bait 426. Nanti di sana akan dikatakan bahwasannya masdar yang beramal tadi bisa dimudhafkan kepada fa'ilnya, bisa dimudhafkan kepada maf'ulnya. Dan kemudian adapun dalil kasrohnya itu adalah tentang mudhafun ilaih yang biasa ya, yaitu pada Alfiyah bait 386 yang mengatakan bahwasanya mudhafun ilaih dijarkan. Adapun terjemahannya adalah penghalang. Jadi raf'ul man'i adalah mengangkat penghalang. Jadi raf'u adalah mengangkat, apa yang diangkat? Nah, maf'ulun bih, yang diangkat adalah penghalang. Jadi idhofah masdar kepada maf'ulun bihnya. Mana dalilnya? Dalilnya tadi Alfiyah bait 424 dan Alfiyah bait 426. Silakan nanti dicek kitab Alfiyahnya masing-masing. Bagi yang belum belajar Alfiyah, silakan nanti ikut les online Alfiyah yang insya Allah angkatan kedua akan dibuka pendaftaran pada bulan Oktober. Baik, kita lanjutkan. Di depannya ada huruf alif, lam, mim, ta, ro, ta, dan ba. Nah, apalah dia ini? Maka dalam hal ini kita bisa lihat dari ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri ada mim di sini. Kalau ada mim ini, maka ini kemungkinannya adalah isim fa'il, isim maf'ul, dan yang sewazan dengan isim maf'ul. Langsung saja saya tunjukkan tasrifnya. Dia ini dari rotaba yartubu. Masdarnya rotban dan rutuban. Masuklah dia ke wazan tafa'ala yatafa'alu. Isim fa'ilnya mutafa'ilun. Nah, dalam hal ini mauzunnya adalah tarottaba yatarottabu. Isim fa'ilnya mutarottibun. Mungkin muncul pertanyaan, lah kok langsung tahu ini masuk ke wazan tafa'ala? Maka dalam hal ini kita lihat ciri. Cirinya adalah huruf ta yang di awal ini. Awal maksudnya setelah mim ya. Karena mim itu nanti adalah ciri-ciri dia isim fa'il atau isim maf'ul tadi. Kemudian tanya itu menjadi ciri dia ke wazan mana. Nah, seperti itu. Kemudian mari kita lanjutkan, yaitu mengenai dalil bunyi mutarottibun adalah seperti ini. Pertama, Alfiyah bait 462, di sana dikatakan bahwasannya wazan fi'il mudhari adalah juga wazan isim fa'il. Kemudian pada bait 463-nya dikatakan bahwasannya harokat kasroh sebelum akhir dan mim dhammah di awal. Nah, jadi dari yatarottabu tadi diubah menjadi kasroh di awal, kemudian ianya jadi mim dengan dhammah. Jadilah dia mutarotibu. Kemudian ditanwin, jadilah mutarottibun. Jadi isim fa'il. Mana dalilnya? Dalilnya ini Alfiyah bait 462 dan 463. Maka dalam hal ini bisa langsung kita barisi dengan mutarotti. Kemudian tinggal dua di sini. Pertama alif lam, kedua huruf ba. Alif lamnya dulu. Dalam hal ini kita barisi dengan sukun, karena alif lamnya adalah alif lam al-qamariyah. Jadi nanti al-man'il mutarotti. Selanjutnya huruf ba-nya kita barisi dengan apa? Jawabannya kita barisi sesuai kedudukannya dalam i'rab. Apa kedudukannya dalam i'rab? Kedudukannya adalah na'at. Oleh karena dia na'at, maka barisnya sesuai dengan man'utnya. Man'utnya tadi mana? Man'utnya al-man'i. Dia jar dan dikasroh. Maka dalam hal ini mutarottibi juga jar dan tanda jarnya kasroh. Dalilnya Alfiyah bait 506.
di mana dikatakan bahwasanya harokat naat itu mengikuti man'utnya. Kemudian terjemahan mutarattibi adalah yang berupa. Kemudian kita lanjutkan, di depannya ada huruf jar ala. Nah, ala ini adalah huruf dan huruf adalah mabni, jadi tidak perlu kita cari tasrifnya. Dalam hal ini kita harus sudah hafal bahwasanya ala adalah huruf jar. Adapun terjemahannya adalah atas. Kemudian kita lanjutkan, di depannya ada alif, lam, ha, dal, dan sa. Dalam hal ini langsung kita barisi alal hadasi. Terjemahannya adalah hadas. Adapun hadas ini saya tidak jelaskan dikarenakan ini menjadi kuis pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi silakan nanti dicoba lagi dijawab apakah hadas ini dan sertakan rujukannya. Kemudian kita lanjutkan, di depannya ini adalah huruf ataf dan huruf kembali ya mabni, langsung kita barisi di sini dengan au. Kemudian apa fungsi au ini? Maka jawabannya au ini fungsinya salah satunya adalah faedah ibahah. Dalilnya Alfiyah bait 551. Adapun terjemahannya adalah atau. Kemudian di depannya ada alif, lam, nun, jim, dan sin. Apa dia ini? Maka saya tunjukkan tasrifnya. Dari najisa yanjisu. Kemudian masdarnya adalah najasan. Adapun bunyi najasan ini dalilnya adalah Alfiyah bait 441. Oleh karena itu langsung kita barisi dengan najah. Dan kemudian tinggal dua lagi yaitu alif, lam, dan sin. Adapun alif lamnya ini kita kasih tanda tasydid. Kenapa begitu? Karena ini alif lam asyamsiyah. Dan nanti karena itu huruf waw di sini mesti kita kasih baris kasroh. Karena kalau tidak dia tidak bisa dibaca. Jadilah dibaca awin naja. Kemudian huruf sinnya adalah kita barisi kasroh. Kenapa begitu? Karena tadi kan aw adalah huruf ataf dan an-najasi maktub ke al-hadasi. Oleh karena itu ngikut juga lah dia barisnya. Adapun terjemahan an-najasi adalah najis. Jadi kalau kita terjemahkan maka seperti ini, bahwasannya at-toharoh itu menurut syara adalah dia mengangkat penghalang yang berupa hadas atau najis. Nah, seperti itu. Baik, sekianlah praktek membaca kitab kuning kita pada hari ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wallahu a'lam.